Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Putri Bintang dengan NIM R1C12206. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang diberikan kepada saya dengan mempresentasikan klasifikasi batuan karbonat dan lingkungan pengendapan. Langsung saja. Latar belakang batuan karbonat penting dalam studi geologi karena sering menjadi reservoir minyak dan gas serta merekam kondisi lingkungan purba. Untuk memahami karakteristiknya digunakan klasifikasi dari Vogt, Dunham, dan Embry Plouffe yang masing-masing menekankan pada komposisi, tekstur, dan struktur biologis lingkungan pengendapan seperti laut dangkal, laut dalam, reef, dan laguan turut mempengaruhi jenis batuan yang terbentuk. Masuk pada klasifikasi Vogt tahun 1962 dikembangkan oleh Vogt. Klasifikasi ini menekankan pada komposisi mineral dan tekstur batuan karbonat. Fokus utamanya adalah pada jenis butiran yaitu allosem dan matriks atau semen. Untuk cara penggunaannya, yang pertama identifikasi jenis allosem, yang kedua tentukan apakah aplikasinya berupa nitrit atau sparit, dan yang ketiga gabungkan kedua komponen untuk menamai batuan. Contohnya itu ada oasparit sama dengan olit tambah semen kristalin kurang biometrit sama dengan fosil skeletal tambah matriks atau untuk contoh gambar klasifikasinya ada di slide berikutnya. Klasifikasi Dunham tahun 1962 dikembangkan oleh Dunham. Klasifikasi ini didasari pada fabrik atau tekstur batuan saat pengendapan, tidak terlalu memperhatikan komposisi kimia, lebih kepada hubungan antar butir. Untuk cara penggunaannya, yang pertama itu tentukan proporsi lumpur karbonat terhadap butiran. Yang kedua, amati apakah butiran saling bersentuhan dan bagaimana pengikatnya. Untuk kategorinya ada waxstone yang kurang dari 90% lumpur, butiran mengapung dalam lumpur, dan packstone butiran yang saling mengapung. Dan untuk klasifikasi Embry dan Plouffe pada tahun 1971 merupakan pengembangan dari Dunham yang ditujukan untuk klasifikasi batuan karbonat, menambahkan detail pada kategori Bunstone untuk lebih akurat dalam studi lingkungan terumbu. Untuk cara penggunaannya sendiri, yang pertama ada identifikasi keberadaan dan peran organisme dalam pembentukan batuan. Yang kedua, tentukan apakah organisme tersebut membentuk, mengikat, atau menjebak sedimen. Untuk kategorinya sendiri ada Framestone, organisme seperti koral membentuk kerangka utama batuan. Untuk perbandingan ketiga klasifikasi ini, yang pertama ada klasifikasi Vogt yang fokus pada komposisi mineral dan tekstur batuan karbonat, dan yang kedua itu ada klasifikasi Dunham yang menitikberatkan pada tekstur saat pengendapan, dan yang ketiga atau yang terakhir Embry dan Plouffe mengembangkan klasifikasi Dunham dengan memberikan subklasifikasi lebih rinci pada Bunstone. Dan untuk lingkungan pengendapan karbonat, yang pertama itu lingkungannya laut dangkal, memiliki energi tinggi dengan sedimen kasar dan berlapis silang, menghasilkan batuan karbonat seperti grindstone, packstone, dan oolitic limestone. Untuk laut dalam bercirikan energi rendah, kaya mikrit dan fosil planktonik, menghasilkan batuan mudstone dan kalk. Dan lingkungan reef bersifat masif, biogenik, dan terikat organisme, membentuk framestone dan binstone. Dan yang terakhir ada laguan, mengandung sedimen halus dan lapisan tipis, menghasilkan waxstone dan mikrit. Untuk kesimpulan, tiga klasifikasi batuan karbonat memiliki fokus dan tujuan berbeda. Seperti Vogt fokus pada komposisi mineral dan mikrotekstur, Dunham fokus pada tekstur dan hubungan antar butir, Embry dan Plouffe yang memperluas Dunham,
Lebih spesifik untuk RIF, yang berikutnya ada lingkungan penerapan mempengaruhi sifat fisik batuan karbonat. Dan untuk kesimpulan yang ketiga itu memahami klasifikasi dan lingkungan sangat penting dalam interpretasi geologi dan eksplorasi sumber daya alam seperti migas dan tanah. Baik, itu saja yang mungkin dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.